Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Cesmuri dari UPTD SMP Negeri 2 Losarang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidikan yang berpihak pada murid, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah hanya transfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham. Yang ketujuh, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedelapan, hanya meminta siswa menghafal materi. Dan yang terakhir adalah sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari berbagai aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran. Nantinya murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang ketiga, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang keempat, harus mempelajari karakteristik murid. Dan yang kelima, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Dapat ditarik kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan hanyalah tuntunan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa.